tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran observasi ini, yang pertama memahami arti pecahan, yang kedua membandingkan pecahan dengan pecahan berpembilang satu dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Untuk area pengembangannya sendiri apa Bu yang ingin dikembangkan? Pada pembelajaran ini Pak, saya pemahamannya tentang pemahaman konsep pecahan dan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selain itu juga tentang pemahaman area pecahan jika divisualisasikan. Strategi yang Ibu siapkan sendiri apa Bu? Yang pertama saya menggunakan GPT. Ada game semacam tanya jawab seperti itu agar melibatkan peserta didik saya. Terus memberikan penjelasan, melakukan simulasi dan tanya jawab. Indikatornya yang akan Ibu sajikan apa Bu? Indikatornya siswa dapat memahami arti dari pecahan itu dengan benar, terus serta dapat membandingkan bentuk-bentuk pecahan berpembilang satu dan Medianya sendiri kira-kira yang dipakai apa? saya menggunakan, rencananya saya menggunakan lingkaran warna-warni yang menggambarkan pecahan berpembilang satu, misalnya 1/2 saya buat dengan gambar yang dengan warna berbeda, untuk pecahan yang berbeda 1/3 dan seterusnya seperti itu Pak. Nanti saya juga menggunakan PowerPoint, terus saya juga menggunakan gunting, media itu alat juga Pak ya, gunting, serta peserta didik yang akan melakukan perbandingan itu sendiri dengan alat peraganya. Seperti itu, alhamdulillah bagus. Rencananya prakteknya hari apa? Hari Selasa Pak ya. Selasa besok. Oke. Terima kasih Bu Ika, selamat, semoga sukses, lancar pembelajaran di kelasnya. Mungkin itu saja, sampai jumpa di observasi. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar matematika tentang pecahan. Sebelumnya kita berdoa. Silakan ketua
Aldo? Nggak ada Aldo? Nggak ada keterangan? Akif Gitayanta? Anindya Mariza Ma'arif? Susu aja. Anggun Setiawati? Deka Arafi? Dian Nadia? Dian Nadifa? Gigi Prasetya? Halo. Laura Hidayat? Laina Tusif? Belum sarapan. Muhammad Alif? Maya Atika? Muhammad Dafa? Muhammad Ulul Amri? Belum sarapan. Novita Olivia? Liza Dwi Arziki? Vera Azahra? Yuli Desiawati? Zakia Lailatul Husna? Zaskia Puspita Rahayu? Ikan aja? Kau pakai nasi? Galih Pratama? Sakit ya? Belum sembuh? Belum sembuh? Alin Soha? Oke, sudah sarapan, berarti udah semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang pecahan. Oke, sebelumnya bisa mau tanya nih. Kalian pernah memecahkan gelas? Memecahkan piring? Sebelum pecah, gelas dan piring itu utuh? Iya. Setelah pecah, apa yang kalian lihat dari gelas itu? Pecah. Jadi berapa bagian? Berkeping-keping, betul. Piringnya juga tadinya utuh, jadi berapa banyak? Jadi berapa banyak? Jadi banyak. Sebenarnya kita belajar tentang pecahan. Pecahan itu ya seperti itu. Jadi gelas atau piring yang tidak sengaja kalian pecahkan, dengan sengaja ataupun tidak sengaja kalian pecahkan menjadi berkeping-keping. Maka kita akan belajar tentang pecahan. Oke. Semua sudah pernah melihat pecah? Pernah. Apa itu pecahan? Kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami arti pecahan dan membandingkan beberapa pecahan berpembilang 1. Nah, berapa banyak? Lihat, perhatikan ya. Perhatikan gambar potongan jeruk ini. Berapa banyak potongan jeruk yang kamu lihat dari gambar ini? Berapa potong ya? Hitung yuk. 5 potong. Oke, bener gak ya? Jika jawabannya 5 potong, kamu sudah paham bahwa kita membagi jeruk menjadi 5 bagian sama besar adalah contoh pecahan. Tadi kalau gelas atau piring, pecahnya itu ada yang pecahannya besar, ada yang pecahannya kecil. Nah, kalau ini tadi membagi jeruknya harus sama besar, harus adil besarannya. Oke. Kalau kamu sudah tahu bahwa jeruk ini memiliki 5 potongan yang sama besar, berarti kamu sudah paham contoh dari pecahan. Oke, apa itu pecahan? Kita belajar tadi arti dari pecahan. Jadi, pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Misalnya, jika kita membagi jeruk menjadi 5 bagian yang sama dan kita makan 1 bagiannya, maka yang kita makan adalah 1/5. 1 jeruk dibagi 5 bagian yang sama besar. Maka 1 bagiannya adalah 1/5. Oke.
ada bilangan yang di bawah. Pecahan ini bagian atas adalah pembilang. Bagian-bagian dari pecahan itu seperti ini. Jadi ditulis dalam bilangan yang di atas ini pembilang, ini tanda per, yang datar ini tanda per, dan yang di bawah adalah penyebut. Bagian atas atau pembilang adalah bilangan yang dibagi dan letaknya di bagian atas yang dibagi. Tadi jeruknya kan cuma 1, maka pembilangnya 1. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang membagi dan letaknya di bawah. Tadi jeruknya dibagi 5, maka 5 adalah pecahan. Penyebut 1 adalah jeruknya, 5 adalah penyebut. Oke. Sedangkan cara membacanya, cara membaca pecahan adalah dengan menyebut
sebagian besar. Yang A? Tidak? Tidak. 1/7 berarti 1 dibagi 7. Kita cek. Tetot. Berarti bagian yang putih ini adalah 1/7. Oke. Dengan demikian kalian sudah paham arti dari pecahan. Sekarang kita menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua. Membandingkan beberapa pecahan berpembilang 1. Oke. Berdasarkan kelompoknya, kalian sudah membawa alat? Oke, di bawah guntingnya. Coba satu kelompok angkat guntingnya. Oke. Nah, Ibu akan membagikan beberapa potongan. Wah, ini bukan pizza ya. Ya, anggap aja ini rainbow cake warna-warni nih, ya. Nah, nanti per kelompok akan mendapatkan 1 dan silakan gunting satu bagian aja. Jadi saya maunya tuh ininya yang berwarna ya. Terus dikasih tahu satu bagian ini nilainya berapa, kamu tuliskan di sini. Per kelompok masing-masing 1. Kita akan membandingkan. Siap? Oke, ini kelompok pertama silakan beserta dengan kelompoknya. Milih warna apa boleh. Yuk, pilih. Ayo. Ini satu lagi. Satu lagi. Oke, silakan digunting masing-masing satu yang berwarna dan tulis berapa per berapa dari bilangan ini. Yang ada warnanya itu kenapa dapatnya 2? Oke, silakan digunting dan tulis itu berapa per berapa. Ayo, bareng-bareng. Yang berwarna satu aja, satu yang berwarna. Jadi kamu ambil ininya aja. Yang biru ya, dan ditulis. Oke, ada pertanyaan. Oke, di yang gunting di bagian birunya kamu ambil satu bagian dan ditulis berapa per berapa. Ih, emang harusnya berdua nih, cuma kamu ini satunya ditulis sebagian ada yang tulis. Kan tulisnya banyak di situ, makanya bukan semua. Kalau di situ tulisnya cuma 1. Yuk, digunting mulai. Kenapa? Ditulis, digunting cuma 1. Ya, yang lain berarti nulis. Kalau udah ditulis sama Reza nulis. Ya, boleh. Oke, sudah. Ditulis dong, itu 1 per berapa? Ya, ditulis.
Lebih dari atau kurang dari? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kebalik kak. Ini lebih kecil atau lebih besar? Kurang besar. Lebih Kecil. Tanda seperti ini. Ini lebih kecil. Tuh. Sedangkan yang menghadap ke sana Lebih besar. lebih besar. Oke, biar lebih jelas. Untuk pertanyaan yang pertama, 1/4 lebih besar atau lebih kecil dari 1/5. Oke. Perwakilan dari kelompok siapa yang mendapatkan pecahan tadi? Rainbow bulatnya itu ya 1/4 dengan 1/5. Silakan maju. 1/4 dan 1/5. Satu aja dapat atau? Oke, saya dapat 1/5. Oke, Caca boleh maju dengan Adika. Sini. Satu aja yang kalian potong. Oke. Oke. Saya mau karena ini kelompok ini dan kelompok sini, saya minta bantuan kelompok ini. Anggun sini Gun. Pegang. Yuk, coba. Ini berapa? Teman-teman, ini adalah sebelah sini berarti Caca sebelah sini yang 1/5. Anggun silakan pegang spidolnya. Oke. 1/4 sebelah sini 1/4 sini kan teman-teman. Oke, 1/4 Caca. Enggak apa-apa. Ini pecahan 1/5. Oke, ini 1/5 ya, ini 1/4. Tunjukkan. Untuk membandingkan, silakan dibandingkan. Sini Gun, bandingkan. Nanti ditulisnya nanti, coba dibandingkan. Mana yang lebih besar 1/4 atau 1/5? Coba bandingkan. Jelaskan ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini kan dihimpitkan nih. Ayo, jelaskan ke teman-teman. Lebih besar yang mana ini? Biru apa ungu? Biru. Yang biru apa ungu? Ini biru tadi punya Adika. Yang ungu punya Caca. Lebih besar mana tuh? Yang biru apa yang ungu? Yang 1/4 atau 1/5? Tunjukkan. Oke, silakan dipasang di sini. Jadi arahnya kemana? Sini, sana, sini, samanya. Oke, teman-teman, benar nggak ya? Benar jawaban teman kita Anggun? Oke, Wizard, silakan kembali ke tempat. Nomor 2 1/8 dengan 1/5. Saya maunya 1/8. Saya dengan gantilah dengan 1/6. Oke, siapa yang dapat 1/8? Oke, maju. 1/6. Oke, Maya, silakan maju. Sebelah sini berarti Tirta yang maju. Tirta yang menjawab. Jadi kita membandingkan bilangan pecahan 1/8. Coba tunjukkan 1/8 akhir sebelah sini berapa? Yuk, sebelah sini 1/8 warna orange, sedangkan 1/6 warna toska ya. Kita bandingkan. Ayo bandingkan dulu. Bentar. Lebih besar yang mana dihimpitkan? Kalau kayak gini kelihatan kan? Jadi gimana? Tunjukkan ke teman-teman lebih besar yang mana? Oke. Nah, gini loh. Nah, bisa lihat mana yang lebih besar? Itu apa orange? Ditempelkan. Ditunjukkan ke teman-teman. Teman-teman, lebih besar yang berwarna biru. Coba, jadi lebih besar yang mana? Tuliskan. Jadi tandanya gimana kalau lebih besar ya? Oke.
Oh gitu. Oke. Menurut Zaskia dengan Via, coba ditempelkan lebih besar yang mana bagiannya? Sepertiga atau sepersembilan? Oke. Gimana? Coba silakan boleh teman. Coba teman-teman lihat jawabannya Raffi. Benar nggak ini? Jadi 1/9 lebih Kecil. dari 1/3. Kalau begitu apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kalau dibagi semakin banyak nilainya kan? Misalnya 1/2 dengan 1/3 besar 1/2. Berarti 1/3 lebih Kecil. Kalau dengan 1/4 Lebih besar. lebih besar. Dengan 1/5 dengan 1/6 dan seterusnya. Maka semakin besar apa yang di bawah penyebutnya. Kalau di bawah penyebut apa pembilang tadi? Pembilang apa penyebut ya? Kalau di bawah penyebut apa pembilang? Oke. Semakin besar penyebutnya, nilainya semakin Kecil. Semakin besar penyebutnya, nilainya semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil penyebutnya, nilainya iya. Kalau satu lingkaran warna dibagi 2 dengan satu lingkaran warna dibagi 6, pasti bagiannya akan lebih besar yang dibagi 2. Jelas? Oke. Kalau begitu kalian sudah bisa mengerjakan halaman 44 yang nomor 2. Bisa? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 menit aja. Halaman 44. Lagi udah? Ada pesan. Yang nomor 2 sampai nomor 4. Iya. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanya yang belum jelas. Yang belum jelas boleh ditanyakan. Punya satu soal tambahan seperti ini. Lani mempunyai bawang putih 1/2 kilogram. Lani mempunyai bawang putih. Disimak saja langsung di bawah boleh ya. Lani mempunyai bawang putih 1/4 kilogram. Bawang merah. Saya ulangi. Lani mempunyai bawang putih 1/2 kilogram. Bawang merah
Yang ditanyakan manakah yang lebih berat, ini bawang merah atau gula? Kok 1/2? Bawang putih. Yang paling ringan? Oke. Sudah jelas? Sudah. Oke. Kalau ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya rasa pembelajaran matematika kita hari ini sudah cukup untuk materi pembelajaran berikutnya, itu tentang menghubungkan pecahan dengan penyebut sama. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti diselesaikan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu cinta. Sampai kecil. Sampai sedang. Sampai besar. I love you. I love you too. Tepuk tangan untuk kalian. Selamat istirahat. Boleh istirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kan jadwal kajian kita pasca disertasi kemarin. Sini mungkin ada beberapa pandangan itu berdasarkan observasi maupun studi pertama, bagaimana menurut ibu setelah melanjutkan pembelajaran yang dulu Setelah melakukan pembelajaran, saya bisa melihat kemampuan siswa sampai di mana dengan menggunakan media yang saya gunakan. Dapat disimpulkan, cukup bisa dipahami dengan menggunakan nah itu kita pakai media atas warna. kertas warna sama ini dulu PPT ya Bu. Ya, ya. Stick ya. Terus selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah direncanakan? Sudah ya. Sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun sebelumnya. Bisakah Ibu ini diceritakan hal-hal yang dirasakan, apakah memuaskan atau tidak selama proses pembelajaran yang dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya, alhamdulillah siswa kan ikut aktif, ikut terlibat. Iya. Jadi saya merasa tidak hanya saya yang berbicara di sana. Mereka Iya. lebih memilih melakukan sendiri, membandingkan sendiri, kemudian bersama dengan saya menyimpulkan, mereka ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang cukup memuaskan ya. Selanjutnya, bagaimana perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran? Dari hasil itu kan saya memberikan evaluasi setelahnya ya. Iya. Di sana dari hasil evaluasi, memang dari 24 siswa ada 2 yang memang sulit. Dia memang sulit membaca saja sulit. Jadi untuk yang 22 tidak ada hambatan, alhamdulillah bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Dan untuk 2 siswa ini saya memberikan remedial dengan gambar berwarna seperti itu Pak. Iya. Jadi ada tindak lanjutnya ya. Ada tindak lanjut setelahnya. Ada media ya. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Sejauh ini yang merasa kesulitan itu kan hanya beberapa aja Pak. Memang dia sulit memahami
saja sebenarnya. Memang dari tes awalnya memang berdua ini memiliki kekurangan, tapi untuk yang lain hambatannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berarti karena saya cukup mengulang sekali lagi sudah dipahami. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi kesulitan ibu saat melakukan pembelajaran? Kalau kesulitannya sih tidak terlalu berarti Pak. Kesulitannya karena saya harus mempersiapkan medianya, terus pengelompokan itu sebenarnya nggak kesulitan ya Pak. Saya tidak merasa kesulitan karena saya cukup bisa menguasai kelas. Jadi tidak ada kesulitan yang bisa diartikan sebagai kesulitan. Jadi dari hambatan kemarin ada alternatif ya Bu, ya untuk ibu mengatasinya. Terus kira-kira hal-hal apa yang ibu identifikasi yang telah mantap dan hal-hal yang perlu ibu tingkatkan berdasarkan kegiatan yang sudah ibu laksanakan? Kalau yang sudah baik, saya sudah menggunakan media pembelajaran, sudah media tayang, sudah melakukan permainan dengan tanya jawab, karena kan mereka aktif memilih dengan bantayan ini pecahan berapa mereka ikut menjawab. Itu interaktifnya yang sudah baik dan menurut saya itu sudah cukup. Dan untuk yang diperbaiki mungkin untuk pembelajaran yang berikutnya jika terdapat kesulitan pada mata pelajaran ini bisa menggunakan media yang lebih nyata gitu, real. Mungkin bisa juga bubuhan atau kue atau semangka seperti itu. Oh iya, karena dia pecahan. Iya, karena dia pecahan materinya. Ya berarti untuk pertemuan berikutnya mungkin ibu akan menggunakan media yang lebih real, yang lebih nyata, lebih kontekstual. Oke Bu, jadi itu adalah tadi sudah beberapa pertanyaan sudah kita jawab mantap. Terus ini saya akan membacakan catatan dari pendampingan yang saya laksanakan. Pertama, catatan redaksi kemarin sesuai dengan keterangan dari ibu fokus dari pengembangan di kelas yang telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan. Tadi ibu sendiri menjelaskan ada 2 siswa yang memang agak kesulitan dalam membaca karena walaupun kita di matematika ada soal yang memang ada bacaannya seperti itu. Nah, beberapa pembelajaran di diferensiasi yang sudah dilakukan juga sudah bagus, prosesnya dengan cara mengedepankan murid berpihak kepada murid berdasarkan kesiapan pembelajaran, penerapan PSI-nya juga sudah masuk. Terus beberapa aspek yang fokus pada kesadaran diri, kesadaran sosial dan bertanggung. Terus selanjutnya penerapan budaya positif, seperti ibu kemarin melaksanakan belajar sebelum melakukan doa, terus juga dikondisikan untuk kelompok kecil ya, terus pelaksanaan pembelajaran juga berdasarkan proses yang sangat bagus. Hal yang sudah bagus yaitu menentukan strategi materi. Saya amati kemarin sudah dilaksanakan dan pengelompokan murid juga tujuannya dan kegiatannya. Terus selanjutnya penerapan PSE itu juga setelah baik dalam pelaksanaan. Terus siswa menampilkan emosi, empati, dan perlu ditambahkan adalah ibu cari tahu apa yang perlu dikerjakan oleh siswa dan meningkatkan motivasi sesuai dengan materi dan pembelajaran tersebut. Terus untuk rencana tindak lanjut meningkatkan komunikasi murid menjadi pembelajaran, sedangkan pelaksanaan asesmen harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran kemarin sudah dilaksanakan dari observasi sendiri keaktifan siswa bagus, ada tujuan pembelajaran ada,
metode diskusi kelompok jalan ya, terus pengelolaan kelas bagus. Catatannya mungkin bimbingan khusus bagi mahasiswa itu tadi, terus juga kegiatan kuis visioner juga saya amati bagus, anaknya aktif juga, terus dan memang respon dari anak-anak juga luar biasa. Terus untuk refleksi pemanggilan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik selama 3 tahun. Ya mungkin itu aja Bu Ika ya. Alhamdulillah proses dari observasi dan pasca observasi ini sudah dijalankan. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Terus mungkin saya ucapkan terima kasih Ibu telah bersedia saya dampingi di kelas, dan juga sebelum masuk kelas kita sudah melakukan wawancara